Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, terima kasih udah ngeklik dan nonton video aku sampai selesai ya. Alhamdulillah hari ini aku kembali bisa share lagi kegiatan makeover dapur aku. Alhamdulillah banget ya teman-teman, akhirnya ada tumbuh semangat buat nge-makeover dapur ini. Ini aku mulai dengan geser-geser barang-barang dulu, terus ngelap-lap bagian dinding-dinding yang berminyak banget. Sebelum ngelap itu aku udah nyiapin air yang dicampur dengan soda kue biar lemak-lemak dari minyak yang keciprat di dinding itu bisa cepat terangkat. Bukan hanya cepat terangkat ya teman-teman, minyak-minyak yang di kompor-kompor juga cepet banget lunturnya kalau kita semprot pakai air yang dicampur dengan soda kue. Aku juga nambahin di air semprotan itu pakai air anget gitu. Jadi bikin si minyak-minyak yang nempel itu mudah banget buat dibersihin. Lagi asik-asik bersih-bersih kayak gini, taunya si Dede Pais juga mau ikutan bantu. Itu kan dia senang banget main semprot-semprot air ya teman-teman. Jadi dia mau pinjam, katanya mama ungu karena semprotan itu kan bekas semprotan Rapika yang berwarna ungu. Tapi ya sambil dibilangin ini nggak boleh, nanti Pais sakit kena airnya ini, dibilangin kayak gitu aja. Alhamdulillah dia bisa ngerti dan lanjut main lagi di bawah aku itu ya teman-teman. Hari ini tuh rencananya aku mau selesain dalam 1 hari ini buat makeover dapur ini ya teman-teman. Ternyata setelah dikerjain, Masya Allah, semuanya kan dibongkar dari atas sampai bawah. Bagian dalam-dalamnya juga dibongkar. Belum lagi ngebersihin kompor ini memakan waktu yang lama banget, menguras kesabaran pokoknya ya teman-teman. Jadi alhasil semuanya ini baru selesai dikerjakan dalam waktu 3 hari ya, karena juga ada bagian-bagian yang aku nggak bisa kerjain sendiri. Sebenarnya mau sih ngerjain sendiri, tapi takutnya kalau salah dan belum berpengalaman kayak menggunakan alat-alat yang biasanya laki-laki kerjakan. Dan ini ya teman-teman, untuk bersih-bersih kayak gini sih kalau kita kan biasa aja udah. Jadi ini aku handle sendiri tanpa minta bantuannya Pak suami. Tapi ya ada bagian-bagian yang memang mengharuskan aku untuk minta bantuannya Pak suami, karena di tanggal-tanggal awal bulan kayak gini Pak suami itu sibuk banget. Jadi nunggu dia ada di rumah itu baru adanya jam malam ya teman-teman. Sampai aku keteteran rasanya sambil bersih-bersih kayak gini, sambil antar jemput kakak Ais. Kakak Ais juga kan sekolahnya 2 kali, pagi dan sore, itu rasanya menguras tenaga banget. Dan ini juga untuk si kompor, gak pernah sama sekali loh teman-teman aku sampai bersihin yang kayak gini. Biasanya aku cuma lap-lap aja karena aku takut banget buat ngebersihin kompor ini. Takutnya itu bikin kompornya rusak atau bikin meledak. Itu pikiran yang sangat jauh ya. Cuma aku kan sering dengar cerita orang katanya kompor gas itu ini itulah, pokoknya bikin meledak itu yang paling diingat banget. Jadi kebetulan gasnya habis, sekalian juga mau pindah posisi tabung gasnya untuk di dalam aja. Biasanya kan tabung gas itu adanya di luar, jadi untuk selang regulatornya ini ditaruhnya itu lewat jendela itu ya teman-teman. Sekarang aku pindah posisi, kata Pak suami sebelum berangkat kerja, kalau kamu pindah takutnya itu bikin selangnya nanti kelipet. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya teman-teman, sampai sekarang aku pakai lancar-lancar aja dan posisinya sudah pas menurut aku. Lanjut lagi ke videonya. Dan ini si tungku kompor aku ya teman-teman, Masya Allah itu keraknya banyak banget. Keraknya itu sudah berubah menjadi arang kayaknya. Ya Allah, seandainya nggak ada soda kue itu,
mungkin itu memang susah banget buat dibuang. Berapa kali sih ditegur sama pak suami, kenapa ini sampai kayak gini. Kotornya itu sudah membandel banget loh teman-teman. Aku memang gak ada ilmunya banget ya buat ngebersihin tungku ini kalau nggak nonton YouTube. Masya Allah, YouTube sangat membantu buat aku melakukan aktivitas bersih-bersih di rumah. Apalagi kalau nontonin YouTube dari Bunda Zulaikha itu untuk bersih-bersih, Masya Allah itu sangat bermanfaat. Semoga ya kedepannya aku nggak mager-mager lagi buat bersih-bersih, dan semoga karena aktivitas aku masuk ke vlog jadi aku makin rajin ya teman-teman, amin. Semoga juga apa yang aku bagikan menjadi motivasi atau hal yang bermanfaat, paling nggak menghibur buat teman-teman yang nonton. Dan itu tadi gasnya, tabung gasnya aku sudah taruh di samping di bagian bawah kompor ini. Alhamdulillah aku bisa teman-teman buat masang gas. Selama ini juga aku jarang banget masang gas, paling sering itu pak suami, karena kebetulan tadi pak suami buru-buru berangkat karena sudah telat banget. Jadi katanya, berani nggak masang sendiri? Ya, kata aku kan aku harus bisa tanpa minta bantuan pak suami terus. Dan ini untuk tungkunya udah mulai agak lunak ya buat dibersihin. Setelah tadi aku diamkan beberapa saat dengan soda kue, tabur-taburin di atasnya gitu ya teman-teman. Sebelumnya tadi juga udah aku siram dulu dengan air panas supaya itu lebih mudah ya menurut aku. Kalau aku sih nontonin di vlognya Bunda Zulaikha juga dia menggunakan soda kue sampai cuka juga, cuma aku lebih seretnya sama soda kue aja ya teman-teman. Untuk cuka itu aku sayangi banget, soalnya cuka itu aku pakai buat nyuci pakaian. Oh ya teman-teman, sampai di sini aku hampir lupa lagi nih buat nyapa-nyapa teman-teman. Terima kasih udah nonton, apalagi yang selalu komen di setiap vlog aku. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang aku udah 60 subscriber. Perjuangan yang sangat berat ya teman-teman, naik turunnya jumlah subscriber ini, apalagi untuk jumlah view-nya juga lumayan agak menurun. Tapi nggak apa-apa, aku tetap akan konsisten buat upload tiap hari insyaallah. Buat yang baru menemukan channel aku minta tolong bantuannya buat di subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih udah ngeklik dan nonton video aku sampai selesai ya. Buat teman-teman yang juga udah membagikan kegiatan aku di tab komunitasnya, aku ucapin juga banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang merasa channel aku ini bermanfaat atau memotivasi, bisa kalian bantu aku dengan share ke tab komunitas kalian juga. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat bantuan kalian untuk kemajuan dan perkembangan channel aku. Terima kasih banyak pokoknya. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Dan ini untuk si tungku ini tungku ya namanya, nggak tahu juga sih ya kalau aku nyebutnya ini tungku. Susah banget loh teman-teman, sampai bolak-balik luar dan dalamnya itu ternyata banyak banget kerak-keraknya. Apalagi kalau sudah berubah kayak jadi arang kayak gitu loh teman-teman, lengketnya bukan main. Sampai aku kerok-kerokin tadi itu pakai garpu, juga pakai pisau, akhirnya itu baru bisa keangkat. Tapi yang lebih mengejutkannya, karena itu juga pas dikerok pakai pisau, aku kan takutnya kalau keangkat untuk bagian warna aslinya gitu ya kelupas. Ternyata enggak ya teman-teman, saking tebalnya. Setelah selesai makeover dapur ini, rasanya badan pegel-pegel semua dan rasanya kayak mau sakit kayak gitu ya teman-teman. Udah aku minum obat dan makan yang teratur, banyak minum juga. Alhamdulillah udah rasanya mendingan. Dan
waktu aku ngedubbing ini alhamdulillah udah selesai makeovernya setelah 3 hari berturut-turut, tapi nggak bisa aku videoin full karena kadang handphone yang buat ngerekod itu dipakai sama Dede Faiz buat nonton juga. Biar Dede Faiz tenang dan aku nggak keganggu, terpaksa aku pinjamin HP aku buat dia nonton. Jadi aku ngerekodnya itu bagian-bagian yang ini berantakan, ini udah rapi, ini sudah kinclong, kayak gitu aja langsung loncat-loncat gitu. Soalnya nggak bisa diambil untuk HP aku ini kalau udah di tangannya Dede Faiz, karena aku juga lagi sibuk, jadi aku biarin aja. Durasi video aku buat membersihin kerak-kerak ini sebenarnya panjang banget loh teman-teman, dan sebagian-sebagian aja aku ambil terus aku percepat, dan itu udah kelihatan warna dasarnya, walau sebagian masih ada yang susah buat dibuang. Ini juga karena kompornya udah bersih dan keset, aku lap-lap ulang, siapa tahu ada minyak, ternyata alhamdulillah minyak-minyaknya keangkat semua loh teman-teman. Dan aku takut awalnya itu waktu masang wallpaper ini juga wallpaper sisaan, jadi nggak ada modal ya teman-teman buat makeover kompor, karena aku menggunakan wallpaper sisa yang aku simpan bekas buat kasih wallpaper meja. Ini juga kebetulan masih banyak sisaannya, jadi aku mau coba dulu apa bagus buat di kompor. Aku takut juga kan ini siapa tahu masih ada yang minyak-minyak kayak gitu bikin wallpapernya nggak bisa nempel. Ternyata alhamdulillah loh teman-teman, wallpapernya itu merekat dengan sempurna ya menurut aku. Di luar dugaan sih sebenarnya, aku kiranya kan susah buat nempel karena ini kompor yang selalu kena minyak kayak gitu, apalagi belum pernah aku bersihkan sama sekali, cuma dielap-elap gitu, disemprot-semprot pakai soda kue paling. Alhamdulillah banget bisa nempel dan merekat banget sampai di hari aku ngedubbing hari keempat, ini sudah hari keempat, itu masih tetap melekat sempurna ya, dan gak ada yang meletek atau ngelupas kayak gitu. Ternyata memang sangat-sangat bersih dan ampuh banget kalau pakai soda kue untuk mengangkat minyak-minyak di area kompor kayak gini. Dan tungkunya juga udah bersih, tinggal aku elap-elap, dan tada, udah cantik banget ya kompor aku. Setelah lihat kompor bersih dan kinclong kayak gini ya teman-teman, rasanya nggak pengen banget buat ngedodain dikit pun. Walaupun cuma ada air setetes langsung dielap, ada minyak langsung disemprot pakai soda kue kayak gitu. Nah ini loh teman-teman dapur aku sebelum aku makeover, baru cuma kompor, bisa dilihat ya teman-teman, super berantakan, super kapal pecah. Ini juga aku bingung banget, mau nangis rasanya, mau mulai dari mana, mau apa dulu yang harus aku bereskan. Ini juga Pak suami udah pulang kerja, langsung aku minta tolong buat ngelepas hambalan-hambalan yang gak jelas susunannya. Itu juga aku yang minta dulu, sekitar 5 tahun yang lalu aku minta dibikinkan hambalan kayak gitu, tapi ternyata hambalannya itu aneh susunannya ya. Dan ini ada cucian piring dan cucian perkakas aku yang berdebu yang aku taruh di atas hambalan itu ya teman-teman. Gak pernah sama sekali aku sentuh, apalagi buat ngebersihin, Masya Allah, jangan ditiru ya teman-teman. Jadi aku mau perlahan buat nyucinya sampai akhirnya menumpuk banget cucian ini lah teman-teman. Yang itu juga yang menyebabkan aku sampai 3 hari itu gak selesai loh teman-teman, karena banyaknya barang-barang berdebu kayak gini. Dulu itu aku seneng banget buat beli-beli si Tupperware, akhirnya kan dari sini ketahuannya itu menumpuk kayak gitu ya teman-teman. Kepake enggak, numpuk iya, uang habis buat ngebeli yang enggak guna ya jadinya. Itu sudah jam 10 malam dan ini keadaan dapur masih kayak kapal pecah. Alhamdulillah Pak suami masih tetap bantu dan Dede Faiz belum tidur juga ikutan ngeberantakin. Ya udah aku mau pasrah aja sih,
mau gimana juga. Dan ini hambalan yang dibikin sama suami aku dulu. Ini juga kami cuma beli sikunya kayak gini, nggak tahu ya namanya apa ini, siku, kalau kami sih bilangnya ini sikuan kayak gitu. Dan ini ada papan yang murah-murah aja lah teman-teman. Jadi modalnya dulu buat bikin hambalan ini, untuk papannya itu 50.000 dan untuk sikunya itu sekitar 3.500 satu. Jadi murah banget, nggak nyampe 100.000 kalau ditambah sama piser dan bautnya kayak gitu. Dan ini waktu Pak suami ngebor, Masya Allah, itu debu-debunya berhamburan, bikin kerjaan aku tambah panjang. Oke, videonya udah mau habis. Terima kasih sudah nonton. Tunggu selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.